Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sirkuit Internasional Chang di Buriram, Thailand, bukan sekadar lintasan aspal yang menantang adrenalin. Ia adalah sebuah teater terbuka di mana drama, intrik, dan perang urat syaraf seringkali lebih menentukan daripada sekadar kecepatan mesin. Pada sesi Free Practice 1, FP1, MotoGP Thailand 2026, atmosfer di garasi Ducati tampak lebih tegang dari biasanya, bukan karena kegagalan teknis, melainkan karena sebuah misteri yang sedang dirajut oleh sang maestro, Marc Marquez. Di saat Marco Bezzecchi melesat bak peluru untuk mengamankan posisi tercepat, perhatian dunia justru tertuju pada Marquez yang tampak tenang di posisi ke-6. Namun, ketenangan itu dianggap oleh para petinggi Ducati sebagai sebuah ancaman tersembunyi, sebuah taktik kamuflase yang sangat rapi untuk menyembunyikan taring yang sebenarnya. Bos besar Ducati, dengan tatapan tajam yang tak lepas dari layar telemetri, memberikan pernyataan yang langsung mengguncang padek. Ia menyebut bahwa apa yang ditampilkan Marc Marquez di sesi pembuka ini hanyalah sebuah akting kelas atas. Marquez dituduh sedang main aman dan secara sengaja menjaga rahasia kecepatannya agar tidak terbaca oleh lawan-lawannya. Dalam dunia balap modern di mana setiap data bisa diunduh dan dipelajari dalam hitungan detik, kemampuan untuk menyembunyikan potensi asli adalah senjata yang sangat mematikan. Marquez tidak sedang mencari waktu tercepat, ia sedang memetakan kelemahan rival sembari memastikan dirinya tetap berada dalam zona aman untuk lolos ke kualifikasi berikutnya tanpa harus mengeluarkan seluruh energinya. Analisis mendalam terhadap jalannya sesi FP1 menunjukkan sebuah pola yang menarik sekaligus mengintimidasi. Marc Marquez tidak terlihat memaksakan motor Desmos Sedicinya hingga batas limit di tikungan-tikungan tajam Buriram yang terkenal teknis. Ia tampak melakukan pengereman lebih awal dan memilih jalur balap yang lebih konservatif, sebuah anomali bagi pembalap yang biasanya dikenal dengan gaya agresifnya. Namun, di sektor lurus yang menuntut tenaga mesin murni, catatan waktunya menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa motornya memiliki performa yang mumpuni, tetapi Marquez memilih untuk menutup keran kecepatannya tepat sebelum mencapai puncak. Ia seolah-olah sedang berkata kepada para rivalnya bahwa ia ada di sana, mengawasi, namun belum siap untuk menunjukkan kartu as yang ia pegang. Secara opini, strategi yang dijalankan Marquez ini adalah sebuah bentuk penghinaan intelektual bagi para pembalap muda yang terlalu bernafsu mengejar status tercepat di sesi latihan bebas. Di saat pembalap lain seperti Bezzecchi menguras habis ban dan konsentrasi demi sebuah angka di papan skor, Marquez justru bermain dengan mentalitas seorang predator yang sedang mengamati mangsanya dari balik semak-semak. Ia memahami betul bahwa gelar juara dunia tidak diberikan kepada mereka yang tercepat di hari Jumat pagi. Dengan berada di posisi ke-6, ia tetap relevan namun terhindar dari sorotan utama, membiarkan tekanan psikologis berpindah ke pundak mereka yang saat ini memimpin catatan waktu. Ini adalah permainan catur di atas roda 2 yang hanya bisa dimainkan oleh seseorang dengan pengalaman dan kepercayaan diri setinggi Marquez. Dramaturgi di Buriram ini semakin memuncak ketika kita melihat reaksi di garasi rival. Ketidakpastian mengenai kecepatan asli Marquez menciptakan kegelisahan yang nyata. Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kini dipaksa untuk terus menebak-nebak. Apakah Marquez memang kesulitan dengan setup motornya? Ataukah ia sedang menyiapkan kejutan besar yang akan meledak di sesi balapan nanti? Keraguan adalah musuh terbesar seorang pembalap, dan Marquez telah berhasil menanamkan benih keraguan itu di benak setiap lawannya hanya dengan satu sesi latihan bebas yang tampak biasa saja. Keberanian untuk tidak menjadi yang pertama adalah manifestasi dari kematangan mental yang luar biasa. Ia tidak butuh pengakuan semu di sesi latihan jika ia tahu ia bisa menghancurkan lawan-lawannya saat lampu start padam. Selain aspek psikologis, strategi, main aman, ini juga memiliki landasan teknis yang sangat cerdas terkait manajemen ban. Suhu lintasan di Thailand yang menyengat seringkali menjadi kuburan bagi mereka yang terlalu agresif sejak awal. Dengan tidak memacu motornya hingga batas maksimal, Marquez sebenarnya sedang menjaga integritas bannya untuk pengumpulan data jangka panjang yang lebih akurat untuk simulasi balapan. Ia sedang mempelajari bagaimana motor bereaksi dalam kondisi suhu ekstrim tanpa harus mengambil risiko jatuh yang bisa merusak kepercayaan dirinya. Bos Ducati menyadari hal ini, dan kekhawatirannya bersumber dari kenyataan bahwa Marquez sedang mengumpulkan lebih banyak informasi strategis dibandingkan pembalap lain yang hanya fokus pada satu putaran cepat.
Kita sedang menyaksikan sebuah mahakarya taktik dari seorang rubah tua yang belum kehilangan insting membunuhnya. Marc Marquez telah mengubah sesi FP1 yang biasanya membosankan menjadi sebuah misteri yang mendebarkan bagi seluruh pecinta MotoGP. Ia seolah sedang menari di atas aspal dengan topeng yang menutupi wajah aslinya. Keputusannya untuk tetap bersembunyi di posisi ke-6 adalah pesan jelas bahwa ia memegang kendali penuh atas situasi ini. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun di sesi latihan, karena ia tahu betul kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan keganasan yang sebenarnya. Pada akhirnya, apa yang disampaikan oleh bos Ducati adalah sebuah peringatan bagi seluruh isi paddock agar tidak tertipu oleh angka-angka yang tertera di layar televisi. Posisi ke-6 Marquez adalah sebuah kebohongan yang direncanakan dengan sangat matang. Dunia kini menanti dengan penuh rasa ingin tahu, kapan sang maestro akan membuka topengnya? Apakah ia akan terus bermain aman hingga detik-detik terakhir? Ataukah ia akan meledakkan kecepatannya di sesi kualifikasi untuk merebut pole position? Satu hal yang pasti, di bawah terik matahari Thailand, Marc Marquez telah memulai sebuah peperangan yang tidak membutuhkan suara bising knalpot untuk menunjukkan dominasinya. Ia telah menang dalam pertempuran pikiran, dan itu seringkali jauh lebih menyakitkan bagi lawan daripada kekalahan di lintasan. Kabar menggembirakan datang dari garasi Ducati Corse di tengah situasi negosiasi kontrak yang masih berlangsung dengan bintang utama mereka, Marc Marquez. Meski pembicaraan perpanjangan kerjasama belum mencapai kesepakatan final, suasana internal tim justru disebut semakin optimistis. Hal ini tak lepas dari peluang besar masuknya sponsor raksasa minuman energi, Red Bull, yang dikabarkan siap merapat seiring potensi berakhirnya kerja sama Ducati dengan Monster Energy pada akhir musim 2026. Negosiasi kontrak Marquez menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan terakhir. Juara dunia 9 kali itu masih terikat kontrak hingga akhir 2026, namun pembicaraan kontrak baru sudah mulai dibuka lebih awal. Kendati performanya bersama Ducati terbilang impresif dan sukses mengangkat kembali dominasi tim di lintasan, kesepakatan baru belum juga diteken. Faktor finansial disebut menjadi salah satu ganjalan utama. Status Marquez sebagai salah satu ikon terbesar di MotoGP membuat nilai kontraknya berada di level tertinggi, dan kedua belah pihak ini berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan. Di luar persoalan angka, kondisi fisik sang pembalap juga menjadi pertimbangan penting. Sejak beberapa musim terakhir, Marquez harus berjuang dengan cedera yang memengaruhi performanya. Meski kini tampil kompetitif, ia disebut ingin memastikan kestabilan kondisi tubuhnya sebelum mengikat komitmen jangka panjang. Sikap hati-hati tersebut dinilai wajar mengingat karir pembalap sangat bergantung pada kesiapan fisik. Ducati pun memahami situasi tersebut dan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berdampak besar bagi masa depan tim. Di tengah dinamika itu, kabar mengenai potensi bergabungnya Red Bull menjadi angin segar. Hubungan antara Marquez dan Red Bull sebenarnya sudah terjalin lama, bahkan jauh sebelum ia berseragam Ducati. Namun ketika bergabung dengan tim pabrikan asal Italia tersebut, keberadaan Monster Energy sebagai sponsor utama membuat kolaborasi visual dengan Red Bull tidak bisa diwujudkan secara maksimal. Jika kontrak Ducati dengan Monster benar-benar berakhir sesuai jadwal, maka pintu kerja sama baru terbuka lebar. Masuknya Red Bull diyakini akan memberikan suntikan finansial besar sekaligus memperluas jangkauan pemasaran Ducati di level global. Red Bull dikenal agresif dalam mendukung olahraga balap, mulai dari Formula 1 hingga berbagai kejuaraan roda 2. Kehadiran mereka bukan sekadar soal logo di fairing motor, melainkan juga strategi promosi, aktivasi merek, hingga dukungan terhadap pembinaan pembalap muda. Ducati melihat peluang ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi jangka panjang mereka di MotoGP. Bagi manajemen Ducati, kemungkinan perubahan sponsor utama bukan hanya soal estetika livery yang mungkin berubah warna. Lebih dari itu, ini adalah momentum restrukturisasi citra dan ekspansi komersial. Dengan dukungan finansial yang lebih besar, tim bisa berinvestasi lebih jauh dalam pengembangan motor, riset aerodinamika, serta program pembinaan talenta muda. Stabilitas anggaran juga akan membantu dalam proses negosiasi kontrak para pembalap, termasuk Marquez.
Spekulasi semakin menarik karena Red Bull juga memiliki kedekatan dengan sejumlah pembalap muda berbakat, termasuk Pedro Acosta. Nama Acosta beberapa kali dikaitkan dengan proyek jangka panjang Ducati. Walau belum ada pembicaraan resmi, banyak pengamat menilai bahwa sinergi antara sponsor besar dan regenerasi pembalap bisa menjadi fondasi era baru tim asal Borgo Panigale tersebut. Ducati tentu tidak ingin hanya berjaya dalam 1 atau 2 musim, melainkan membangun dominasi berkelanjutan. Perubahan komposisi sponsor ini juga berpotensi memengaruhi peta persaingan di grid MotoGP. Beberapa tim lain seperti Yamaha dan KTM sudah memiliki hubungan kuat dengan Red Bull dalam berbagai proyek balap. Jika Ducati benar-benar menggandeng perusahaan asal Austria itu sebagai sponsor utama, dinamika kompetisi komersial dan teknis di paddock akan semakin menarik. Persaingan bukan hanya terjadi di lintasan, tetapi juga dalam perebutan dukungan brand global. Di sisi teknis, Ducati tetap menunjukkan kepercayaan diri tinggi menghadapi musim mendatang di ajang MotoGP. Motor terbaru mereka dinilai kompetitif dan terus mengalami penyempurnaan. Manajemen tim bahkan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga konsistensi performa serta mendukung proses adaptasi pembalap terhadap paket motor terkini. Mereka tidak ingin isu kontrak atau spekulasi sponsor mengganggu konsentrasi tim dalam perburuan gelar. Optimisme bos Ducati semakin terlihat karena kombinasi antara performa teknis yang solid dan peluang komersial yang menjanjikan. Walaupun negosiasi dengan Marquez belum rampung, hubungan kedua pihak tetap harmonis. Ducati menyadari bahwa mempertahankan pembalap sekaliber Marquez sangat penting, bukan hanya untuk prestasi di lintasan tetapi juga untuk nilai jual tim secara keseluruhan. Di sisi lain, Marquez pun memahami bahwa Ducati saat ini menyediakan paket motor paling kompetitif untuk mempertahankan peluang juara dunia. Situasi ini membuat banyak pihak menilai bahwa kesepakatan hanyalah soal waktu. Jika Red Bull resmi masuk sebagai sponsor utama mulai 2027, bukan tidak mungkin struktur kontrak baru Marquez akan disesuaikan dengan dukungan finansial tambahan tersebut. Dengan demikian, semua kepingan puzzle dapat tersusun rapi. Pembalap bintang tetap bertahan, sponsor besar masuk, dan proyek jangka panjang berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, perkembangan ini menandai babak penting bagi Ducati. Di tengah ketidakpastian negosiasi kontrak, mereka justru menemukan peluang strategis yang bisa memperkuat posisi di masa depan. Senyum manajemen tim bukan tanpa alasan. Jika semua rencana berjalan mulus, Ducati bukan hanya mempertahankan status sebagai kekuatan utama MotoGP, tetapi juga memasuki era baru dengan fondasi finansial dan kompetitif yang semakin kokoh. Keputusan besar diambil oleh bos teknis Ducati, Luigi Dall'Igna, ketika menunjuk Marc Marquez sebagai pembalap utama tim pabrikan musim ini. Langkah tersebut sempat memunculkan pro dan kontra, mengingat persaingan internal di tubuh Ducati sedang berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Dall'Igna akhirnya membeberkan alasan sebenarnya di balik keputusan strategis tersebut, yang menurutnya murni berdasarkan pertimbangan performa, karakter, serta visi jangka panjang tim di ajang MotoGP. Menurut Dall'Igna, memilih Marquez bukan sekadar soal nama besar atau reputasi masa lalu. Ducati membutuhkan sosok pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kemampuan teknis luar biasa dalam membaca motor dan memberikan masukan detail kepada para insinyur. Dalam evaluasi internal tim, Marquez dinilai sebagai paket komplit, agresif di lintasan, berani mengambil risiko, namun tetap mampu memahami batas teknis Desmosedici secara presisi. Faktor inilah yang disebut menjadi pembeda utama dibanding kandidat lain. Keputusan tersebut semakin menjadi sorotan setelah tes pramusim di sirkuit internasional Chang, Buriram, di mana Marquez tercatat mengalami 3 kali kecelakaan. Meski insiden itu sempat memicu kekhawatiran publik, Ducati justru bersikap tenang. Dall'Igna menegaskan bahwa kecelakaan dalam fase pengujian adalah bagian dari proses eksplorasi batas motor. Tim tidak melihatnya sebagai sinyal negatif, melainkan konsekuensi logis dari upaya mencari setelan terbaik menjelang seri pembuka. Dall'Igna menjelaskan bahwa selama tes tersebut, fokus utama Marquez adalah memahami karakter terbaru motor, termasuk pembaruan aerodinamika dan distribusi bobot. Dalam proses itu,
pembalap memang dituntut untuk mendekati limit performa. Ia menyebut, justru dari momen-momen seperti itulah data paling berharga diperoleh. Ducati menilai 3 insiden tersebut tidak berkaitan dengan kelemahan fundamental motor, melainkan bagian dari adaptasi dan eksperimen teknis. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan mengapa Ducati lebih memilih Marquez dibanding pembalap muda yang tengah bersinar seperti Jorge Martin atau bahkan mempertahankan stabilitas dengan Enea Bastianini. Dalinya tidak menampik bahwa kedua nama tersebut memiliki potensi besar. Namun, ia menekankan bahwa pengalaman panjang Marquez sebagai juara dunia menjadi nilai tambah signifikan. Dalam situasi tekanan tinggi perebutan gelar, pengalaman seringkali menjadi faktor penentu yang tidak bisa diukur hanya dari statistik satu musim. Selain itu, kemampuan Marquez untuk membangun hubungan kerja erat dengan kru teknik disebut sangat krusial. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang terus berevolusi secara teknologi. Mereka membutuhkan pembalap yang mampu memberikan umpan balik detail dan konsisten. Dalinya menilai Marquez memiliki sensitivitas luar biasa terhadap perubahan kecil pada setelan motor. Hal ini dinilai sejalan dengan filosofi pengembangan Ducati yang sangat mengandalkan data dan presisi. Musim ini, Marquez juga akan berbagi garasi dengan Francesco Bagnaia di bawah panji Ducati Lenovo Team. Kombinasi dua pembalap dengan gaya berbeda ini diyakini menciptakan dinamika kompetitif yang sehat di dalam tim. Dalinya melihat persaingan internal bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai dorongan untuk terus meningkatkan performa. Ia percaya dua tersebut mampu menjaga Ducati tetap berada di puncak persaingan konstruktor. Terkait insiden di Buriram, Marquez sendiri mengakui bahwa ia masih beradaptasi penuh dengan motor barunya. Ia menyebut beberapa kecelakaan terjadi saat mencoba pendekatan berbeda pada pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Namun secara keseluruhan, ia merasa nyaman dengan potensi Desmosedici dan optimistis menghadapi musim panjang yang menanti. Ducati pun mendukung penuh proses adaptasi tersebut tanpa memberikan tekanan berlebihan. Dalinya menambahkan bahwa proyek jangka panjang Ducati bukan hanya memenangkan satu musim, melainkan mempertahankan dominasi dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, tim membutuhkan figur dengan mental juara dan determinasi tinggi. Ia menilai Marquez memiliki rasa lapar akan kemenangan yang belum padam, meski telah meraih banyak gelar sebelumnya. Motivasi itulah yang diyakini akan mendorong seluruh tim bekerja lebih keras. Kepercayaan penuh yang diberikan Ducati kepada Marquez juga menjadi sinyal bahwa tim ini siap menghadapi tantangan regulasi dan persaingan yang semakin ketat. Dengan pengalaman, kemampuan teknis, dan ambisi yang besar, Marquez dianggap sebagai sosok ideal untuk memimpin pengembangan motor sekaligus menjadi referensi performa di lintasan. Pada akhirnya, keputusan menjadikan Marquez sebagai pembalap utama bukanlah langkah emosional, melainkan hasil analisis mendalam dari berbagai aspek, teknis, psikologis, dan strategis. Meski sempat diragukan akibat insiden pramusim, Ducati tetap yakin bahwa pilihan mereka sudah tepat. Dalinya menegaskan bahwa musim balap adalah perjalanan panjang, dan fondasi kuat telah dibangun sejak awal. Dengan kombinasi motor kompetitif dan pembalap bermental juara, Ducati optimistis mampu kembali berbicara banyak dalam perebutan gelar dunia musim ini.